Halo Sobat Besti, kembali lagi dengan podcast Besti, bincang seputar statistik. Nah, Sobat Besti, masih ingat nggak sama aku? Aku tuh ini loh. Nama saya Gulam Anabala, biasanya dipanggil Gulam. Sekarang lagi sekolahnya di Politeknik Statistika STIS, jurusannya di 4 Statistika, Pak. Halo, aku Gulam. Di sini aku akan memandu Sobat Besti untuk mengenal lebih jauh mengenai pertumbuhan ekonomi, terutama di Kabupaten Semarang. Pertumbuhan ekonomi ada kaitannya loh secara langsung dengan kita-kita ini, masyarakat terutama. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang teman-teman pasti sering dengar, Pak Saiful Adi Saputra, SSI ME, selaku Statisti Ahli Muda Kabupaten Semarang. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Gulam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ketemu sehat. lagi ya Pak ya dengan sobat-sobat Besti. Halo ya, Sobat Besti, jumpa lagi dengan saya Pak Adi ya. Ya, Adi. Iya, bahasanya juga masih sama Pak. Masih sama? Iya, terkait perekonomian. Perekonomian pastinya, Pak. Kabupaten Karena Semarang. memang Pak Adi ini sudah melalang buana ya Pak, terutama ya di dunia perekonomian. Betul nggak Pak? Yang jelas bukan dunia persilatan. Oh tapi iya. Iya. Nah, ini teman-teman Pak, itu sudah banyak yang bertanya gitu Pak, terutama dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Semarang akhir-akhir ini. Nah, itu bagaimana sih Pak kondisinya itu sekarang perekonomian di Kabupaten Semarang? Mungkin Pak Adi boleh cerita gitu. Oke. Halo Sobat Besti, jadi saya akan sedikit bercerita terkait bagaimana sih pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang. Jadi tahun 2025 ini Kabupaten Semarang itu perekonomian naiknya itu lumayan besar, lumayan tinggi. Lumayan jadi, tinggi ya Pak? Ya, perekonomian kita di tahun 2025 ini berada di angka 5,61. 5,61. Iya. Jadi ini termasuk yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Wah, berarti kalau dibandingin sama tahun sebelumnya peningkatannya cukup tinggi ya Pak? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Berarti memang itu tumbuhnya tumbuh yang sangat tinggi gitu Pak? Iya, iya masih dalam taraf normal. Masih. Artinya dalam hal yang normal. Jadi Masih memang Kabupaten Semarang ini kalau kita melihat tren pertumbuhan ekonominya, jadi kalau saya tarik selama 15 tahun saja, jadi pertumbuhan ekonominya di rentang ya 3 sampai 5. Pernah minus pada saat Covid. Oh iya Pak. Tapi itu kan semua Pandemi ya Pak? Ya, pandemi Covid itu semua kabupaten bahkan dunia ya, itu kan terjadi penurunan ekonomi. Nah, kemudian mulai bangkit perlahan lagi dari tahun 2022, 2003, 4 sampai 2025. Di mana tahun 2023 itu tercatat 4,74. 4,74. Kemudian di tahun 2024 itu meningkat menjadi 4,78. Dan ini di tahun 2025 itu bisa kembali normal sebelum Covid sepertinya ya. Jadi bisa di angka 5,61. Oh, berarti sudah mulai, ibaratnya sudah mulai normal kembali gitu ya Pak? Sudah mulai normal kembali. Oke. Nah, itu teman-teman juga tanya nih Pak, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, itu sebenarnya tuh dihitungnya dari mana Pak Adi? Nah, iya. Jadi Sobat Besti Pak juga udah tahu nih, terutama mahasiswa-mahasiswa nih ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi itu dihitung sebenarnya ada 3 cara pendekatan, yaitu menghitung dengan pendekatan pendapatan, produksi, dan pengeluaran. Nah, BPS dalam menghitung pendekatan ekonomi ini menggunakan PDRB melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan juga pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan produksi ini yang mencakup sektor-sektor yang ada di negara ini. Jadi ada 17 sektor sebenarnya. 17 sektor ya Pak. 17 sektor ya teman-teman ya. Bukan 17 pekerjaan bukan ya Pak? Bukan. Beda ya Pak ya? Beda. Oke. Beda-beda. Jadi jangan salah arti. 17 sektor atau lapangan usaha. Lapangan usaha. Iya. Yang didata ada 17 lapangan usaha Sobat Besti. Nah, tadi kan Pak Adi itu sempat ngebahas tadi ada istilah PDRB. PDRB itu apa Pak? Teman-teman juga perlu tahu sebenarnya. Iya, jadi PDRB itu bisa dikatakan dengan produk domestik regional bruto. Itu kalau secara regional itu. Namun kalau secara nasional negara-negara itu PDB, produk domestik bruto. Itu merupakan sebuah nilai tambah yang dihasilkan pada suatu daerah di waktu tertentu. Di rentang waktu tertentu. Jadi itu nilai tambah yang dihasilkan di sana. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi ini merupakan sebuah hasil angka PDRB ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya menggunakan berbasis dengan
harga dasar atau dasar konstan tahun 2010 kalau saat ini Oke. konstan itu. Nah, berarti Sobat Besti itu udah tahu ya Pak, kalau istilah PDB atau produk domestik bruto itu untuk agregat levelnya di nasional. Iya. Tapi kalau untuk wilayah terutama di Kabupaten Semarang gitu ya Pak, kita pakai istilahnya ada regionalnya. Ada regionalnya, Oh, itu daerah ya. Itu yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, Betul. tadi juga disampaikan bahwa PDRB itu dapat dihitung dengan 3 pendekatan ya Pak. 3 pendekatan. Untuk BPS sendiri melakukan pendekatannya dari 2 cara ya Pak. Dua cara. Pendekatan ya Pak. Iya. Ada produksi dan pengeluaran. Nah, sekarang Pak, tadi Pak Adi juga sempat menyinggung ada kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi itu dengan harga konstan. Harga konstan. Dan teman-teman juga lihat di publikasi BPS ya Pak ya, terutama itu kan ada yang harga berlaku dengan harga konstan. Bedanya apa sih Pak? Iya, jadi 2 angka ini, angkanya akan berbedanya jauh. Jauh Ya, pasti sekali. teman-teman kalau lihat di situ ada ADHB sama ADHK. Iya betul. Nah, PDRB itu, ADHB ini adalah secara nominalnya saat ini itu berapa? Nominalnya saat Iya, ini. harga saat ini. Oke. Nah, sementara ADHK atau konstan itu ditarik menggunakan harga dasar. Itu 2010. Oh. Buat apa? Supaya kita mengetahui sebenarnya berapa sih produksi yang dihasilkan dengan tidak melihat faktor harga ini. Karena faktor harga ini dipengaruhi oleh faktor inflasi. Oh iya betul. Jadi betul. untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah berdasarkan harga konstannya. Jadi sama-sama, jadi punya pijakan yang sama nih untuk membandingkan pertumbuhannya. Nah, jadi memang yang dilihat produksinya menggunakan harga dasar. Oke. Jadi konstan itu pakai harga dasar 2010, sedangkan berlaku itu menggunakan harga saat ini. Nominal Atau saat nominal ini saat ya ini. Pak. Oh gitu. Jadi Sobat Besti bisa tahu ya kalau harga berlaku itu berarti yang digunakan adalah harga saat ini. Begitu ya Pak? Iya. Tapi kalau harga konstan itu BPS menggunakannya harga dasar tahun 2010. 2010. Jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tadi menggunakannya harga konstan ya Pak? Konstan. Supaya yang dinilai atau yang terlihat itu memang benar-benar produksinya ya Pak, bukan Produksinya. dari efek kenaikan harga atau Harga barang inflasi. inflasi. Seperti itu nggak Pak? Betul? Iya, Oke. betul. Udah jelas ya teman-teman semua ya. Nah tadi Pak, kan yang pertama itu BPS menghitung PDRB itu dari pendekatan produksi atau dari sisi lapangan usaha. Lapangan usaha. Ada 17 sektor lapangan usaha ya Pak. Betul, 17 lapangan usaha. Itu kan juga ada istilah struktur ekonomi. Ah iya. Itu ada nggak Pak kaitannya dengan pendekatan produksi ini? Iya, pasti. Jadi memang struktur ekonomi itu, ini kita mengambilnya dari harga yang berlaku. Jadi struktur harga berlaku ini kita ambil untuk melihat struktur ekonomi. Nah, struktur ekonomi Kabupaten Semarang seperti apa? Nanti Iya, betul. pertanyaannya Mas Gulam mungkin akan seperti itu ya. Iya, betul. Iya, jadi perekonomian Kabupaten Semarang strukturnya yang pertama saat ini ke industri pengolahan. Jadi sekarang kan di Kabupaten Semarang banyak pabrik-pabrik. Betul Pak. Di industri pengolahan itu berada di peringkat pertama. Peringkat pertama ya Peringkat Pak. pertama, dia itu sebesar 38,55% terhadap perekonomian di Kabupaten Semarang. Diikuti oleh konstruksi. Karena ini pembangunan di Kabupaten Semarang Cukup masif ya masif Pak. ya. Iya, banyak. Ada penambahan jalan betul. ya kan? Ada juga penambahan bendungan. Iya. Hotel-hotel juga semakin bertambah. Perumahan juga banyak ya, Pak, ya, juga Pak? banyak. Nah, ini sektor kedua adalah sektor Konstruksi. Oh. Kemudian diikuti yang ketiga perdagangan. Pastinya jadi sebuah produksi itu datang pasti ada perdagangan di situ. Iya. Baik ekspor maupun impor. Oke, nah jadi Sobat Besti udah tahu nih kalau struktur ekonomi di Kabupaten Semarang itu yang paling besar proporsinya ya Pak ya, atau yang menyumbang perekonomian paling besar itu dari sektor industri pengolahan. Nah, cuman tadi sedikit yang belum saya sampaikan. Iya Pak. Jadi kalau untuk menghitung pertumbuhan ekonominya tadi menggunakan yang harga dasar konstan. Konstan, betul. Jadi kalau yang berlaku buat melihat struktur, nah sedangkan konstan dia itu untuk melihat lajunya. Oh, lajunya. Betul. Laju pertumbuhan. Berarti kalau laju itu kita pakai ibaratnya titik start yang sama gitu ya Pak ya. Dengan nilai yang sama, Iya. dinilai dengan harga yang sama. Betul. Nah, berarti teman-teman juga sudah tahu kalau di Kabupaten Semarang ini ternyata sudah tidak lagi di sektor primer ya Pak, atau yang mungkin ekstraksi langsung dari alam, tapi sudah bergeser ya Pak, industrialisasi ya mungkin sekarang istilahnya jadi Pak. kalau
untuk PDRB triwulanan ya, itu memang kita kelompokkan di 3. Jadi ada tadi sektor primer, sekunder, dan tersier. Memang utamanya kita berada di sektor sekunder. Oke. Nah, itu kalau tadi dilihatnya dari sisi pendekatan produksi. Iya. Nah, sekarang kalau dari pendekatan pengeluaran tuh apa, Pak? Ini PDRB itu dihitungnya dari mana, Pak, pengeluaran? Kan teman-teman juga perlu tahu ya, Pak. Jadi kalau untuk pengeluaran ini dihitung berdasarkan dari pengelompokannya, ada pengelompokan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu yang pertama ya, Pak ya. PKRT. Kemudian ada konsumsi pemerintah. Ada konsumsi lembaga non profit. Ada PMTB, ada inventory dan ekspor impor. Nah, yang sedikit saya tekankan di sini terkait PKRT. Apa sih itu PKRT? Ini merupakan konsumsi kita keseharian. Konsumsi kita ya, Pak, berarti ya? Setiap hari. Kita nih, kayak kamu mungkin sering nongkrong-nongkrong di kafe. Sering banget ya, hari kayaknya ada, Pak. Itu termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, berarti. Gimana sih cara ngitungnya? Itu BPS mengambil data itu dari survei yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Sering banget kita dengar kalimat iya, betul, itu ya. Pak. Nah, di sana kan menghitung berapa sih konsumsi rumah tangga dalam periode tertentu itu. Jadi kalau periode surveinya Susenas itu ditentukan di sana berapa konsumsinya. Itu ngambilnya dari sana. Nah, setelah itu ada PMTB. PMTB itu lebih cenderung pada investasi. Kelihatannya ke situ ya. Di pembentukan modal tetap bruto. Orang pasti akan melihatnya, oh investasi apa ini. Nah, itu termasuk masuk ke situ PMTB. PMTB ya, Pak. Iya. Nah kan kalau konsumsi pemerintah itu ya kita tahu sendiri ya, ada APBN, APBD, APBDes. Nah, itu juga konsumsi pemerintah. Nah, kemudian kalau terkait lembaga non-profit, ini lembaga seperti organisasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga seperti masjid dan lain-lain seperti itu. Oke. Berarti tadi, Pak, kalau misal kita PDRB itu kita hitungnya dengan pendekatan produksi maupun pengeluaran itu pasti hasilnya harusnya sama ya, Pak? Sama ya, Pak. Sama. Cuman kalau tadi dari sisi produksi kita lihatnya dari lapangan usahanya. Lapangan usaha. Kalau ini dari sisi pengeluarannya. Pengeluarannya. Baik pengeluaran oleh masyarakat seperti kita ini ataupun tangga, dari pemerintah dan investasi juga. Oh iya, betul. Nah, kalau di Kabupaten Semarang sendiri itu, Pak, itu kalau kita lihat dari pendekatan pengeluaran tuh gimana itu, Pak, proporsinya? Atau mana yang paling besar gitu? Ya, jadi kalau proporsi di pengeluaran paling banyak pasti konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ya, Pak? Yang pertama itu paling besar konsumsi ya, Pak? rumah tangga. Kenapa ya? Karena kita memiliki penduduk 1 juta lebih ya. Di Kabupaten Semarang itu ada 1.090.000-an lah di sekitar angka itu. Jadi dalam konsumsi rumah tangga ini dapat mengambil persentase besar 59% itu. 59% ya, Pak? 59% dari konsumsi rumah tangga. Wah. Berarti kemudian yang kedua, di sana ada PMTB. Itu pembentukan modal tetap untuk investasi tadi. Jadi memang dua besarnya ini. Kalau konsumsi pemerintah ya sekitar 5%, inventory dan lain-lain kecil lah. Oke. Nah, itu berarti tadi secara langsung atau tidak langsung nih, Pak Adi, kalau kita tadi ngomongin konsumsi rumah tangga, ternyata kita tuh punya proporsi yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian Kabupaten Semarang gitu. Iya, jadi memang kalau melihat pertimbangan PDRB ini kan secara makro ya. Artinya nggak bisa nih langsung didetailkan sini tidak. Tapi ini angka ini kan didapatkan dengan hasil survei. Jadi memang yang digunakan ini indikator. Jadi untuk mengetahui sebenarnya kita itu makan-makan di kafe ataupun masak di rumah itu apakah itu mempengaruhi itu mempengaruhi. Mempengaruhi ya, Pak? Iya. Ya, Pak, ya. Di saat kita nanti pas kena sampel survei misalnya sama Susenas itu. Nah, di sana kita akan bisa melihat bahwasannya di saat kita konsumsi makanan jadinya lebih besar, itu pasti pengeluarannya pasti lebih besar dibanding kita masak sendiri. Gitu. Oh iya, paham. Berarti tadi kalau kita sering jajan, kita sering belanja gitu ya, Pak? Konsumsinya semakin berarti itu juga nanti berpengaruh ya, Pak? Berpengaruh, tapi kan pasti orang bisa keluarin uang kan karena ada uang yang masuk. Kan? Iya, betul. Jadi larinya ke situ. Jadi kalau bisa keluar uang berarti karena ada uang yang masuk. Iya, betul. Iya, ada pemasukan, ada pengeluaran gitu ya, Pak? Pastinya. Nggak mungkin mandek. Kalau mandek saving, waduh, ekonomi nanti gimana kalau berarti kalau kita mau memacu perekonomian, salah satunya kita juga harus rajin jajan gitu, Pak. Saya kalau anak muda ya, Pak, berarti sering jajan gitu, secara langsung juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga ya, Pak? Iya, dari segi rumah tangga seperti itu. Dari segi lapangan usaha, Mas Gulam juga lihat ya, pedagangnya kan dia betul. Di sama pedagang ini buat belanja rumah tangganya dia juga. Nah, hal yang saling keterikatan antara produksi dengan juga rumah pengeluaran. Gitu. Nah, berarti
Berarti jelas ya Pak kalau memang ada hubungannya gitu ya Pasti Pak. ada hubungannya. Nah, tadi kalau yang ketiga itu kan ada pendekatan pendapatan ya Pak, tapi tidak dihitung Tidak oleh dihitung BPS. karena memang mendapatkan data itu sangat-sangat sulit Oh, ya. cukup sulit ya, Iya, karena kadang orang ditanya, "Mas, gajimu piro?" Aduh, Wah, malu lagi Pak. aduh kan gitu kan. Wah, Iya, dia nggak akan ngaku Iya, biasanya. iya. Waduh ya, susah untuk mendapatkan Iya, itu. Maka iya. kita yang digunakan karena ada 3 cara PDRB atau PDB ada 3, maka BPS menggunakan 2. Dua aja sudah cukup dan sudah bisa menggambarkan Sudah bisa perekonomian ya Pak. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk Sobat Besti, kalau kita udah tahu nih Pak pertumbuhan ekonominya kita cukup tinggi, maksudnya meningkat gitu ya Pak dibandingin tahun lalu, terus ada nilai PDRB-nya sekian, so what gitu Pak. Terus apa maknanya gitu loh Pak? Kan orang-orang kayak ya udah sih pertumbuhan ekonomi Ya, naik gitu doang. betul. Iya. Kita mikirnya, lah ngapain? Aku juga tiap hari makan. Iya, gitu. makanya. Jadi, nah, di sini yang perlu kita lihat bersama, Sobat Besti, bahwasanya sebuah perekonomian naik, itu salah satunya mencerminkan yang pertama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oke. Artinya pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, yang kedua, berarti pendapatan masyarakat secara tidak langsung sebenarnya meningkat di sini. Betul. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Iya. Karena dari segi pengeluarannya meningkat. Iya. Otomatis di saat pengeluaran meningkat, pasti pemasukan juga semakin Meningkat. Oke, betul. Iya, jadi di sini juga bisa kita mobilisasi masyarakat. Artinya kalau perekonomian tumbuh, mobilisasi juga semakin tinggi. Arus wisata juga di situ akan rame karena efeknya pasti akan ke sana. Iya. Kalau sekarang aja ada viral itu kan, Iya, pasti iya. langsung datang. Iya, Nah, itu betul. wisatawan juga datang. Wisatawan datang ke situ, otomatis akan yang pertama ke tempat wisatanya bayar tiket. Betul. Makanan di situ dia beli kan, Iya, dilarisin dilarisin dia, ya Pak. kan, Iya. perdagangannya jalan, nginep di situ, Oh, iya, hotel nginep. otomatis ya kan. Nah, selain ini sektor pertanian juga terbantu dari perdagangan ini kan juga Oh, paling iya. banyak kan dari sektor primer. Oh, iya, Jadi ini betul. memang sebuah simultan yang luar biasa. Berarti intinya ada perputaran di sana Perputaran gitu ya uang. Pak ya. Semuanya, semua pihak, semua masyarakat lapisan masyarakat itu semuanya dapat efeknya gitu ya Pak betul. ya. Oke, ternyata cukup banyak juga ya Pak maknanya ya Pak ya. Nah, untuk angka statistik PDRB dan pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya dirilis oleh BPS itu setiap kapan Pak? Oh iya, jadi untuk angka PDRB saat ini BPS itu merilis ada 2 periode, ada tahunan, ada juga triwulanan. Ada tahunan Ada dan tahunan dan triwulanan. Nah, untuk tahunan sendiri, ini biasanya kalau untuk level kita, Kabupaten Semarang, level kabupaten itu merilis ke 17 lapangan usaha atau 17 kategori. Namun, untuk triwulanan dirilis menggunakan 3 kategori. 3 kategori. Jadi, itu terkait ketersediaan data. Jadi, angka yang saya sampaikan itu masih angka sementara juga, karena BPS itu juga masih menerima perbaikan angka-angka. Perbaikan angka. Ya, karena kita dapat support angkanya luar biasa. Karena yang digunakan indikatornya itu kalau secara nasional itu ada 1000 lebih indikator yang kita gunakan. Itu hanya untuk menyusun satu indikator Satu aja. angka Satu PDB angka ya yang Pak. lain, Iya. sama aja. Tapi kalau Wah. kabupaten kota mungkin ya 600 lebih juga itu indikatornya. Tapi kalau yang level nasional sampai ribuan. Waduh, itu berarti PR juga ya Pak ya. Makanya kalau ada petugas kami yang datang juga diterima. Oh, iya, Nah, betul. tujuannya memang apa? Yaitu untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Iya, Salah satunya. betul. Biar nanti angka yang dihasilkan juga semakin akurat. Semakin tentunya, Pak. akurat. Menggambarkan kondisi perekonomiannya itu Semakin real. Iya betul. Oke, sekarang udah cukup jelas ya Sobat Besti gimana kita menghitung pertumbuhan ekonomi, apa itu PDRB, kaitannya dengan kita, terutama masyarakat. Ternyata cukup banyak ya dan ada pengaruh secara berputar gitu ya Pak di PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi. Misalnya tadi seperti kita sering jajan, belanja, terus ada pembangunan, itu juga termasuk ya Pak. Termasuk. Terus ada investasi juga. Investasi. Dan semuanya itu ditangkap oleh BPS, betul ya Pak? Jadi Iya. BPS itu memang secara objektif dan berbasis data tentunya ya Pak Pasti untuk berbasis menghasilkan data, pertumbuhan iya. ekonomi itu. Nah, begitu Pak Adi, pertanyaan dari sobat-sobat Besti, semoga semuanya sudah terjawab ya Pak ya. Ya, semoga mencerahkan ya. Iya pasti itu sangat mencerahkan ya Pak ya. Oke. Jadi nanti Pak Adi kalau misal diundang lagi Pak untuk membahas perekonomian tentunya ya Pak ya, atau mungkin topik lain mungkin ya Pak ya. Siap ya Pak ya gitu. Mas, lagi puasa sekarang ya. Oh ya lupa. Oh ya lupa ya. Oke Pak Adi, terima kasih Sobat Besti. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan dan waktunya. Semoga Sama-sama. informasi yang diberikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin, 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 amin.
Terima kasih Sobat Besti. Kami ucapkan sampai jumpa. Bye.